guys, welcome back di Mahtumotif. Sekarang gue lagi ada di jalan nih. Gue mau ke salah satu dealer Suzuki. Jadi gue hari ini ada bikin konten di Suzuki BSD sama Indra nih. Indra, gue lagi mau jemput Indra biar kita barengan jalan ya. Indra lagi nunggu di kosannya. Gue mau coba share ke kalian gimana sih behind the scene dari syutingnya Infomotif. Gak penting sih ya, tapi ya gak apa-apa lah, siapa tahu ada yang mau tahu. Mudah-mudahan sih ke record semua nih alurnya, karena kan gue harus konten juga ya di Infomotif. Jadi kalau gue punya kru satu lagi buat megangin kamera sih bisa kayaknya, tapi kalau gini agak sulit. Tapi ya gue coba sebisa mungkin. Sekarang gue lagi di jalan. Kalau penasaran mau tahu, stay tune. Agak macet nih guys, karena sekarang nih lagi Idul Adha nih. Gue lagi jalan itu di hari Idul Adha, jadi jalanan agak rame. Terus kiri kanan pemandangannya tuh banyak sapi dan kambing yang kayaknya siap-siap mau dipotong. Seru nih. Biasanya kalau Idul Adha gini malam-malam nanti atau sore mau pada manggang. Ini bener nih, ini tukang tusuk sate, tukang panggangan gitu, tukang areng. Wah, ini lagi ramai banget, omsetnya pasti lagi naik dia. Tapi ya setahun sekali ya. Sayang juga sih emang kalau nggak di itu kayak apa ya, ritual yang enak gitu tiap habis motong hewan kurban terus dapat bagian gitu. Wah, kita manggang-manggang sama tetangga, sama saudara, sama teman-teman. Seru sih, bisa sampai malam di mana-mana. Tapi secara tidak disengaja gitu, hari ini mungkin tukang sate akan sepi peminat kayaknya. Orang banyak yang nyantai sendiri. Tapi mudah-mudahan sih nggak macet nih, karena anak-anak dari Suzuki-nya kayaknya udah pada standby. Gua lagi mau nge-review satu unit Suzuki GL R3 GL yang baru, which is itu yang pakai mesin konvensional. Kalau yang lain-lainnya yang tipe di atasnya, baik GX maupun yang tipe Sport, itu sudah hybrid dia. Yang GL ini belum, masih konvensional. Satu-satunya R3 yang masih pakai mesin konvensional yaitu ya tipe GL ini. Jadi kalau teman-teman penasaran untuk reviewnya mungkin bisa ditonton nanti di channel Infomotif ya, ada nanti. Biar tahu juga apa sih mesin hybrid. Jadi buat yang belum tahu apa sih mobil hybrid? Mobil hybrid berarti gampangnya gini aja deh, mesin yang biasanya, yang mesin bensin atau mesin yang konvensionalnya itu dibantu sama motor listrik, yang tujuannya adalah biar BBM-nya makin irit. Terus pertanyaannya, itu dia ditambahin motor listrik harus dicas dong? Oh enggak. Kalau hybrid dia otomatis akan ngecas sendiri. Dari mana? Wah, panjang tuh kalau ceritain, bisa 2 SKS nih. Tapi yang pasti dia bisa recharging sendiri dari energi-energi yang disebabkan oleh pergerakan dari sebuah mobil, seperti energi kinetis, pergerakan ban, pengereman, banyak lah. Yang pasti lu tonton aja deh nanti di channel Infomotif ya. Nah, ini dia nih guys, si Indra nih. Guys, apa kabar guys? Ya guys ya, kita mau syuting dulu ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Indra nih dia. Tapi kalau lo sering nonton Infomotif sih enggak lah, harusnya nggak penasaran. Ini gue lagi ada di daerah Kelapa 2, Karawaci, Tangerang. Gue sekarang mau ke BSD. Yuk lanjut. Nah, kalau temen-temen sih zaman sekarang kayaknya udah worth it belum sih beli yang hybrid, Ra? Kalau sekarang worth it enggaknya tergantung dari dealernya, mungkin dari main dealernya gitu, apakah dengan spare partnya yang terjangkau, perawatannya yang murah. Jadi tergantung juga. Kalau misalnya dari Toyota, apakah worth it? Menurut gue sih biasanya
nih kita mau nge-review Suzuki ini. Kalau dari Suzuki, itu kan hybridnya berbeda. Jadi boleh dibilang itu worth it banget kalau menurut gue, karena kembali gue bilang hybridnya juga berbeda, karena hybrid itu perlu digarisbawahi bahwa banyak macamnya gitu, banyak jenisnya. Karena hybrid itu tidak perlu harus full motor listriknya sekian persen untuk menyuplai tenaganya. Ada yang cuma 30%, ada yang 50%, bahkan ada yang hampir 90% gitu. Tapi itu beneran irit kan ya berarti ya? Yo, irit tuh. Irit lah. Karena kan hybrid pasti harganya lebih mahal nih dari mobil yang konvensional. Kalau harganya sudah lebih mahal, terus nggak lebih irit, ngapain ya? Tapi ya dengan sistem hybrid kedepannya segalanya akan elektrikal, dan harusnya mungkin mobil konvensional ditinggalkan ya guys ya. Kayaknya sih kalau ditinggalkan mah belum lah. Cuman mungkin sedikit demi sedikit akan berangsur-angsur. Karena mungkin akan gini ya, ada istilah kan semua akan hybrid pada waktunya. Gitu. Karena kan lama-lama juga pasti akan ada, namanya dipakai terus Ndra, energi kan pasti akan habis. Mungkin suatu saat nanti akan ada krisis energi dan sebagainya, di mana harus dibantu sama energi-energi dari luar, energi yang sekarang lebih sering dipakai, yaitu dari minyakan lah, minyak dunia terutama. Bahkan Eropa sendiri kan sekarang itu merencanakan pada tahun 2030-an untuk tidak menjual mobil konvensional. Oh gitu ya? Iya, Gue baru tahu itu. Lo ngada-ngada apa beneran ini? beneran. Cuma masih dalam kaji gitu, masih belum disetujui. Itu udah diperencanakan udah lama. Iya mungkin juga sih, karena kan namanya energi yang tidak bisa diperbaharui, yang dipakai oleh mesin konvensional seperti dari sumbernya dari minyak ya, kayak bensin, solar dan lain-lain, itu kan lama-lama pasti akan habis. Ya pasti kita harus segera improve nih, cari energi yang lain, energi surya mungkin ya. Surya. Maksudnya rokok. bukan, ada teman gua ini equipmentnya nih, mikrofon. Waduh, ini malam minggu kayaknya macet nih jalan nih. Jadi dari sini gue mau nganterin Indra dulu, ngulangin dia ke kosannya. Sampai kosan juga dia paling tidur. Takdir dong, takdir. Kegiatan yang tidak lazim dilakukan oleh laki-laki single, malam minggu tidur. Tadi gue bilang kayak kita syuting di momen-momen Idul Adha spesial. Jadi ini konten spesial Idul Adha sebenarnya. Syuting ala Idul Adha. Nah, jadi ngomongin tadi deh masalah syuting. Jadi buat teman-teman nih yang mau coba-coba review unit, kira-kira tipsnya apa? Pertama, kalian minimal Jujur. harus Perlu nggak sih jujur? perlu dong. Karena kalau nggak jujur, Bohong. bohong. Kalau bohong dosa. Kalian itu kalau nge-review unit, mau unitnya bagus, kalian bilang bagus. Kalau jelek, bilang jelek. Kecuali kalian dibayar. Kalau dibayar, Nggak apa-apa bilang. kalau yang jelek bilang bagus, kalau bagus bilang bagus banget. bagus banget gitu. Tipsnya yang pertama itu. Yang kedua, Itu kalian harus belajar unit dulu. oh iya, product knowledge. Karena kalian harus tahu. Jangan sampai kurang pintar. Ya, bodoh lah. Jadi istilahnya. reviewer itu harus lebih pintar dari yang nonton ya. Dari yang nonton. Harus itu mah. Harus. Terus ini alat-alatnya. Alatnya Yang kita pakai dulu deh, yang kita pakai. yang kita pakai memang
Lu kan yang megang kamera dan lain-lain tuh tadi apa aja sih? Kita lumayan Iya, kita- konteks. Jadi yang pertama yang harus disiapin itu kamera pastinya ya. SLR, Yang gua punya itu pakai mirrorless. SLR ya? Mirrorless ya beda lagi ya. Beda lagi. Oh iya, gitu. Ya. Kita bisa pakai mirrorless karena kalau buat video itu lebih bagus pakai mirrorless. Lebih simpel. Lebih simple, terus lebih enteng dibawa-bawa. Apalagi sekarang kita pakai gimbal. Pakai gimbal itu jadi Biar lebih reggae. lebih enak guys, biar lebih reggae. Beda lagi Pak, itu Pak. Oh, Gimbalnya beda Pak. oh iya. Terus pakai gimbal, terus pakai ini lighting. Lighting, ya lighting, Yang beli lighting. portable. Portable. Oke. Yang murah juga banyak kok. Kalau kamera range harga berapa yang bagus? Iya, tergantung ya guys ya. Ya kalau boleh sih, kalau harga baru mungkin di range harga yang entry level 5 juta sampai 8 juta, atau yang udah pro baru kalian upgrade. Oke. Kedua, audio, kalian pakai mikrofon, bisa yang wireless atau yang wire pakai kabel. Kalau pakai kabel bisa colok ke handphone. Oke. Buat ngerekam audionya, nanti tinggal kalian synchronize di Aplikasi editor ya. Iya. Ini ngomong-ngomong, sorry ya nih gambarnya goyang-goyang karena gua ngerekam pakai handphone, terus megangnya juga pakai handpod. Jadi nggak pakai tripod. Jadi goyang-goyang. Harap dimaklum. Iya gitu guys. GoPro-nya nggak dibawa. Ya gitu guys ya. Karena memang gak rencana ke-vlog emang. Nggak rencana. Tapi siapa tahu bisa ada value. Jadi buat teman-teman yang mau coba jadi YouTuber, mau nge-review lah, terutama di bidang-bidang review. Kalau kita kebetulan mobil ya, otomotif, boleh begitu. Kerjasama sama beberapa dealer yang minta izin ya Andra ya. Karena kalau minta duit pasti nggak dikasih, minta izin lah minimal. Nanti kalau udah habis minta izin, baru nanti ke depannya Minta duit. baru minta duit. Gitu. Pertama minta izin dulu. Nah, pokoknya intinya gitulah, kalau mau bikin konten, bikin aja dulu, jangan banyak pertimbangan pengen punya ini, itu belakangan lah nyusul. Yang penting lu bikin dulu dengan kualitas seadanya, nggak apa-apa. Yang penting lu punya produk, lu udah lumayan bisa luwes ngobrol di depan kamera ya, terus lu bisa ngejelasin produk knowledge dengan bagus, ngisi sama value-nya apa sih konten itu, di share. Indikatornya gampang sih, kalau orang suka, banyak yang nonton lah, atau banyak yang respon komentar-komentar, ya itu berarti bagus. Komentar itu kan nggak harus positif ya, Negatif. komentar yang negatif juga harus dihargai, karena sebagai ini ya apa, buat saran dan kritik kita, buat biar lebih berkembang lagi kan, benar nggak? Jadi kalau ada yang ngebully, terima saja Tapi dengan lapang dada. kalau ngebulinya keterlaluan, ya balas bully. Nggak usah, kalau ada yang ngebully biarin aja, biar Allah yang balas. Enggak lah, nggak apa-apa, biarin aja. Ya kita yang penting bikin konten aja, yang nggak usah terlalu banyak beban ini dan itulah. Pokoknya gitu deh. Dan nanti kedepannya kalau konten lagi nanti gua. Tapi sayangnya tadi emang gua nggak begitu banyak bisa mendokumentasikan prosesnya karena gua syuting gitu dan kita nggak ada kameramen lagi. So adanya segitu, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Yang belum subscribe boleh subscribe, ditekan like, di share, di komen, dan mudah-mudahan subscriber nambah banyak nih. Malu nih gue iseng-iseng aja bikin video gitu, siapa tahu berkembang. Berawal dari iseng-iseng. Berawal dari iseng, betul. Oh ya, yang mau nonton video-video kita review-reviewin otomotif yang bagus, wah anjir, yang bagus, boleh di Infomotif ya, YouTube channel Infomotif, oke? Tonton aja guys. Jangan lupa di subscribe juga, di komen juga di situ boleh. Oke, terima kasih sudah menonton, thank you for watching us. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Semoga yang nonton dikasih kesehatan, keselamatan, umur yang panjang. Banyak tuh doanya tuh, banyak. Iya, rezeki, kaya raya, sehat, kaya, sukses, bahagia. Woi, mantap lah pokoknya mah. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya. Bye bye.